Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Rahma. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Islami. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari hasil penelitian saya, sudah ada 5 responden yang ada di lingkungan kampus yang sudah saya wawancarai. Berikut ini video-video wawancaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama salah satu dosen dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, bersama Ibu Felga. Saya minta waktunya sebentar untuk wawancara Ibu. Ya, boleh. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum bahwa di UMJ itu menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok? Iya, saya tahu ada kebijakan kawasan tanpa rokok ini karena ada spanduk yang ada di depan. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kebijakan KPR ini? Kira-kira Ibu setuju apa enggak? Kalau dibilang setuju, saya setuju adanya kebijakan kawasan tanpa rokok karena bagian dari ini ya, kesehatan, edukasi juga dan pada masyarakat dan terlebih di lingkungan kampus gitu sih. Terus, menurut Ibu penerapan kebijakan KPR ini harus bagaimana? Kalau saya lihat masih belum efektif sekarang karena masih banyak saya melihat teman-teman mahasiswa yang merokok walaupun itu ada tulisan yang dilarang merokok gitu, jadi kayaknya perlu ada himbauan yang lebih marak lagi, lebih anjuran yang lebih kuat lagi supaya masyarakat atau mahasiswa bisa lebih patuh sama aturan itu. Kira-kira kalau ada yang melanggar kebijakan ini harus diberi sanksi apa yang tepat? Oke, kalau sanksi ini agak dilematis juga ya kalau menggunakan misalnya uang, materi atau mungkin lebih ke tindakan pendisiplinan mungkin ya. Tapi memang itu juga harus ada yang monitor, jadi nggak bisa adanya aturan tapi nggak dimonitor. Jadi sih harus disiapkan dulu nih siapa yang akan memberikan kayak kalau nanti ada yang merokok ketahuan akan disanksi, nah ini harus siapa yang terlibat gitu. Terus yang terakhir, bagaimana pandangan Ibu mengenai ditetapkan kebijakan ini? Saya sangat setuju dengan kebijakan ini. Saya harap kebijakan ini bisa lebih digunakan lagi dan banyak mahasiswa juga yang perlu terlibat. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali ini saya mau mewawancarai tentang kebijakan kawasan tanpa rokok. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Boleh, Rahman. Oke, mahasiswa dari prodi apa? Ilmu Komunikasi, FISIP. Sebelumnya udah tahu belum sih kalau di UMJ itu diterapkan kebijakan kawasan tanpa rokok? Waduh, belum tahu kalau kayak gitu. Baru tahu sekarang nih. Gimana pendapat Anda terkait kebijakan KTR ini? Bagus sih kalau kata saya mah, untuk meningkatkan kebersihan juga tanpa asap rokok, untuk menjadikan kampus go green. Kira-kira setuju apa enggak nih kalau misalkan setuju nggak sih tentang adanya kebijakan ini? Setuju banget sih. Menurut Anda penerapan kebijakan ini harus bagaimana? Harus lebih efektif lagi sih, harus ditekankan lagi untuk para perokok. Jadi kita harus saling tegur lah satu sama lain. Kalau kita melihat sekitar kita ada yang merokok, kita tegur. Mohon maaf, kan udah ada peraturannya, kita unjukin. Di setiap sudut tuh kita harus tempelin lah kawasan bebas rokok gitu. Menurut Anda bagi pelanggar kebijakan KTR ini sanksi apa sih yang tepat untuk diberikan kepada pelanggar? Sanksinya sih kalau untuk pertama untuk teguran pertama aja. Sanksinya untuk orang yang misalkan dia belum tahu, kita kasih sanksi teguran hanya teguran saja pertama. Kalau beliau masih melanggar lagi, ya udah kita serahkan ke rektorat aja, entah dia diberikan SP poin ataupun SP lah, segala macamnya. Baik. Gimana pandangan Anda tentang diterapkannya kebijakan ini? Bagus sih kalau kata saya. Bagus. Ya untuk menjadi lebih ideal aja, lebih dilihatnya Islami banget lah kampus kita ini sama Muhammadiyah. Oh iya betul. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Farel dari Prodi Ilmu Komunikasi 2021. Sebelumnya udah tahu belum sih kalau di UMJ itu ditetapkan kebijakan KTR atau
kawasan tanpa rokok ini? Belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar. Tapi yang gue tahu sih KTR itu di depan lobi visip tuh nggak boleh ngerokok. Sisanya mah gimana aja boleh. Terus gimana pendapat Anda terkait kebijakan KTR ini? Kebijakannya sih gimana ya, bagus sih kalau orang yang nggak suka asap rokok ya gitu. Oke. Kira-kira setuju nggak dengan adanya ketetapan ini? Setuju. Karena nggak semua orang itu kan suka asap rokok ya. Betul. Jadi ya kalau emang mau ngerokok ya di kawasan yang buat ngerokok. Kalau emang kebijakannya nggak boleh ngerokok ya nggak usah ngerokok. Jadi biar nggak ganggu yang lain gitu. Terus menurut Anda bagi pelanggar kebijakan KTR ini sanksi apa sih yang cocok? Sanksinya apa ya? Atau cuman dikasih poin atau gimana gitu? Kalau dikasih poin sih gimana ya, gue kurang ngerti juga kalau sanksi yang KTR. Cuma yang gue tahu tuh kalau yang misalkan ngerokok kayak di food court kan, karena food court nggak boleh ngerokok tuh. Iya. Jadi kalau misalkan yang ketahuan ngerokok ya udah disuruh matiin aja rokoknya gitu. Nggak ada dikasih sanksi lain. apa-apa. Kayak ditegur aja Oke. gitu. Gimana pandangan Anda tentang ditetapkannya kebijakan ini? Apa? Gimana pandangan Anda tentang ditetapkannya kebijakan ini? Pandangannya ditetapkannya kebijakan KTR ya. Pandangannya sih ya itu tadi bagus. Iya, bagus. Setuju aja ya Iya, berarti? setuju aja. Oke, makasih ya Kak. Iya, sama-sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya sudah bersama salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mungkin kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Dengan siapa Kak? Dwi Octavian Putra, Dari prodi apa? POR, Pendidikan Olahraga. Oke. Sebelumnya udah tahu belum sih kalau di UMJ itu diterapkan kebijakan kawasan tanpa rokok? Baru tahu sih. Tapi apa ya? Ada beberapa daerah juga sebelumnya yang dilarang buat ngerokok. Oke. Paling sih di depan fakultas doang sih yang nggak boleh ngerokok setahu gua. Nah, pendapat Anda gimana mengenai kebijakan ini? Kira-kira Apa ya? setuju nggak? Dibilang setuju sih enggak ya. Karena gue juga ngerokok kan. Terus apa ya? Rada apa ya? Sedikit dikekang aja sama kampus. Seharusnya kan dibebasin aja sih kalau masalah rokok. Jadi setengah-setengah setuju, setengah Ya, enggak. 50-50 lah. 50-50 ya. Jadi menurut Anda penerapan ini harus bagaimana? Lebih ketat kah atau gimana? Seharusnya sih kayak gini aja ya, nggak usah ketat-ketat banget karena kayak gini juga udah dibilang ketat sih. Mungkin juga karena kampus Muhammadiyah ya, Muhammadiyah kan nggak ngerokok juga kan. Terus kira-kira kalau misalkan ada pelanggar nih, kira-kira sanksi apa sih yang cocok buat diberikan kepada si pelanggar tersebut? Nggak harus diadain sanksi sih seharusnya. Cukup diberi peringatan aja kali ya? Iya, mungkin peringatan aja. Oke. Yang terakhir, menurut Anda pandangan Anda mengenai apa ya mengenai penerapan kebijakan itu bagaimana? Menurut gua sih ya oke-oke aja sih kan, karena di kampus juga ada juga mahasiswa yang nggak ngerokok kan. Iya. Mungkin ada aja yang risih juga karena ada yang ngerokok. Ada bagusnya juga sih sebenarnya buat peraturan kayak gini tuh. Jadi bisa mengganggu kenyamanan orang lain kali ya? Ya, tapi buat yang ngerokok kan ya juga Merasa terkekang keganggu, ya terganggu gitu aja sih. Makasih ya Kak sebelumnya. Perkenalkan, saya Ridin Marsela Herawati. Saya dari Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan. Baik, kita langsung mulai saja ya. Sebelumnya sudah tahu belum bahwa di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok? Tahu, dan setahu saya itu udah ditetapkan oleh pihak rektorat. Oh, bagaimana pendapat Anda mengenai kebijakan KTR ini? Kira-kira setuju atau enggak? Menurut pendapat saya tentang kebijakan ini sudah sangat baik, karena kawasan kampus itu adalah kawasan umum, dan pada dasarnya kampus itu wilayah pendidikan, di mana rokok itu sangat dilarang. Oh, baik.
Selanjutnya, menurut Anda penerapan kebijakan ini harus bagaimana? Apakah harus menyiapkan tempat lain untuk mahasiswa dan dosen yang merokok itu atau gimana? Saya setuju sih, karena kembali ke jawaban kedua, bahwasanya kampus adalah kawasan pendidikan. Penerapannya harus bagaimana? Kalau dari saya juga harus ada pertimbangan yang lain, di mana pihak universitas juga harus menyiapkan tempat khusus bagi para mahasiswa atau dosen yang merokok. Oke, kira-kira kalau ada yang melanggar nih, ada yang melanggar kebijakan ini harus diberi sanksi yang seperti apa? Tidak disanksi, tapi lebih diberi edukasi. Karena pada dasarnya itu para perokok tidak kapok atau kebal terhadap sanksi. Misalnya, merokok denda 50.000, tetapi tetap akan merokok selanjutnya. Tapi jika diberi edukasi, akan membuka jalan untuk perokok agar sadar akan kawasan tanpa rokok. Oke, yang terakhir, bagaimana pandangan Anda tentang ditetapkannya kebijakan ini? Sudah benar, tapi kembali lagi harus ada pertimbangan-pertimbangan yang dilihat oleh pihak universitas bagi para perokok. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Makasih Kak Ririn. Iya, sama-sama. Sekian video yang sudah saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.